Pemirsa, saat ini sangat banyak bentuk investasi, mulai saham, obligasi, hingga logam mulia seperti emas. Salah satu bentuk investasi yang kini banyak digemari adalah properti. Dalam membeli properti untuk investasi, tidak selalu dilakukan secara tunai atau cash. Anda juga bisa membeli secara kredit dengan memanfaatkan fasilitas perbankan. Hal yang tidak kalah penting adalah investor harus cerdas dalam memilih produk KPR yang akan dijadikan tempat untuk kredit. Jangan sampai investor terjebak dengan bunga bank yang cukup mencekik. Sehingga perlu langkah cerdik memilih bank dengan floating atau fixed rate yang lebih rendah. Karena akan merugikan jika mengambil fixed rate dengan angka 13%, ternyata bunga diturunkan tapi fixed rate-nya 5 tahun. Ya pemirsa, lantas seperti apa cara cerdas dalam memilih produk KPR yang akan dijadikan tempat untuk kredit sehingga tidak terjebak dengan bunga bank yang cukup mencekik? Langsung saja kita membahasnya bersama pakar investasi Ryan Filbert. Ya, selamat pagi Mas Ryan. Selamat pagi juga, Mas. Ya, kita lihat bahwa setidaknya ada 3 bank yang sudah memastikan akan menurunkan suku bunga KPR-nya begitu ya. Betul. Dari 9% menjadi 7,5 misalnya atau 7%. Nah, Anda melihat apa nanti kendala yang akan terjadi nih untuk konsumen-konsumen KPR residensial? Apakah mungkin yang sudah mengambil fixed rate kemudian nantinya tidak akan disadjust gitu dari banknya sendiri atau bagaimana? Inilah menjadi sebuah indikasi dasar bahwa ketika bunga dinaikkan, mayoritas orang akan meredam keinginan untuk ikut membeli properti dalam bentuk KPR. Mengapa? Karena di situ mereka akan terjebak dengan fixed rate-nya. Fixed rate yang sudah dipatok dan harus selesai dulu, baru setelah itu akan mengikuti cap-nya. Karena selalu fix disertai dengan cap, setelah itu baru floating. Nah, fix-nya itu berapa lama? Biasanya kita juga harus tahu. Kalau kita berada pada bunga bank yang masih cukup tinggi, kalau saat ini saya masih dapat mengatakan bahwa bunga bank dalam posisi masih cukup tinggi dan berpotensi untuk mengalami penurunan. Sehingga kalau dicari, strateginya adalah kalau memang harus beli sekarang juga, carilah yang fixnya tidak terlalu lama. Oke, sekitar berapa tahun? 1-2 tahun. 1-2 tahun saja ya? Kalau misalnya di fixnya lama, sampai dengan 5 tahun, dia akan terjebak dengan bunga yang masih tinggi. Seumpama masih 7,5%, maka dia akan terjebak 7,5%. Namun kita juga harus tahu, pertanyaannya yang selalu kadang tidak bisa dijawab adalah, tanyakan kepada bank yang memberikan kredit kepada Anda, berapa sih floatingnya saat ini? Karena banyak sekali bank yang saat ini, kita harus tahu bahwa bank itu, Pak sekarang murah loh Pak, 7,5%. Kamu kalau floating berapa ya? Itu dia harus tanya dulu, karena dia juga nggak tahu. Apakah informasi itu nanti kemudian akan kita dapatkan? Nah, itu menjadi bisa. Kalau memang dia tidak bisa beritahukan, tanyakan. Kalau gitu bunga kredit usahanya berapa? Nah, itu adalah suatu cara untuk membandingkan antara bank satu dengan yang bank lain. Apakah dia memiliki bunga yang mencekik atau tidak? Umpamanya, kalau ada 14 atau 15 bunga kredit usahanya, otomatis yang 14 ini biasanya kredit untuk KPR-nya akan lebih kecil dibandingkan yang 15. Walaupun sama-sama fix. Nah, ini akan mempengaruhi ketika dia floating. Oleh karena itu yang paling penting. Floating tertinggi yang pernah Anda mungkin ketahui, Mas Ryan, itu kalau rata-rata untuk yang efektif di 12 sampai 13. Tapi 12 sampai 13 itu sebelum ada kenaikan di BI rate yang sebelumnya. Jadi kalau sekarang kita mesti review lagi, karena di tahun ini kan baru terjadi perubahan. Sehingga otomatis kita juga harus lihat. Makanya kalau misalnya yang paling berbahaya bagi investor adalah kalau dia sekarang ambil yang sampai lunas itu terus. Kayak tahun kemarin itu dia akan rugi karena dia kalau ambil yang tetap sampai dengan cicilannya ketika suku bunganya nanti turun, katakanlah 10 tahun gitu ya, dia akan terjebak di akadnya kapan? Kalau di 2014 dia akan terjebak di akad yang 2014. Dan itu tidak ada adjustment dari banknya. Biasanya negosiasi seperti itu akan sangat berat. Nah itu kalau sudah terjadi seperti itu, apakah kemudian bisa take over, katakanlah ke KPR lain? Nah, ini masalah take over juga kita harus tahu. Kalau untuk primary listing itu kan adalah yang pertama kali baru dikembangkan oleh developer. Kalau masih sifatnya sertifikatnya belum pecah, PPJB-nya masih terjadi, itu dipindah tangankan ke bank lain. Kan tujuannya kan strateginya untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih murah dari segi bunga, seperti itu kan. Itu bank kan sekarang sudah dilarang untuk bisa memegang sesuatu yang bukan sertifikat. Meskipun bisa, harus dia rekanan. Harus ada perjanjian dengan si developer. Nanti akhirnya akan terkunci sendiri. Sehingga buat yang belinya adalah primary listing dan mau KPR, itu mikir dulu dari awal, belajar dulu. Jangan langsung
saya beli aja yang penting nyicil ada uangnya. Hati-hati, karena apa? Ketika fix, tanyakanlah capnya berapa. Karena kan ada fix, cap, floating. Idealnya berapa tuh? Oke, saya di sini ada satu contoh yang menarik adalah kalau seumpamanya Anda 1 miliar, ada properti dengan harga 1 miliar, Anda cicil 120 bulan atau 10 tahun, lalu fixnya hanya 1 tahun, lalu setelah 1 tahun itu berarti tahun kedua, tahun ketiga itu di cap. Oh, di cap, oke. Di cap selama 2 tahun. Bila bunga fixnya 7%, lalu jika bunga capnya 9%, jadi ketika dia 7, setelah itu tahun kedua, tahun ketiga akan kena 9. Karena kan pasti bunga floatingnya lebih tinggi. Ya kan, pasti